Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kembali kita bertemu untuk membahas topik-topik terkini Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan menyampaikan satu isu yang dikemukakan oleh sejumlah media online berkaitan dengan fenomena garis kemiskinan Indonesia. Ya, maka pada kesempatan ini saya mengambil satu tema yang saya beri judul dengan validitas sosial garis kemiskinan Indonesia. Baik, kita lihat berita dari salah satunya adalah ini detik.com ya, yang memberi judul Data Kemiskinan RI versi Bank Dunia dan BPS. Ya, ini penjelasannya. Ini yang menunjukkan bahwa gambaran garis kemiskinan Indonesia ya dengan garis kemiskinan sorry, garis kemiskinan Indonesia yang disampaikan oleh World Bank atau Bank Dunia itu berbeda jauh dengan garis kemiskinan yang disampaikan oleh eh, BPS. Sehingga implikasinya juga jumlah jumlah orang miskin di Indonesia menurut World Bank itu berbeda jauh dengan apa yang disampaikan oleh BPS. Nah, kita lihat. Jadi kalau menurut Bank Dunia, World Bank, ya berdasarkan parameter Bank Dunia, penduduk Indonesia yang miskin itu adalah 171,8 juta jiwa untuk tahun 2024. Ini adalah eh, jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Tetapi kalau kita merujuk pada BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia, penduduk miskin atau yang berada di garis kemiskinan itu adalah 24,06 juta jiwa. Jadi jauh sekali. Satu mengatakan 171,8 juta jiwa, satu mengatakan 24,06 juta jiwa. World Bank mengatakan 60,3% penduduk Indonesia itu miskin, BPS mengatakan hanya 8,57% yang miskin. Nah, baik. Kemudian eh, dari apa informasi yang kita dapatkan di media online juga, jadi menurut Bank Dunia ini ada tiga kategori garis kemiskinan. Karena kita itu adalah negara yang berpendapatan menengah atas, maka garis kemiskinan kita itu adalah 6,85 US dollar per kapita. Ya, jadi garis kemiskinan kita itu adalah 6, saya ulangi 6,85 US dollar per kapita. Ya, jika dikonversikan ke rupiah dengan metode purchasing power parity, maka angka itu setara dengan 115.278 rupiah per kapita per hari. Ya, jadi 115.278 per kapita per hari atau 3.458.340 per kapita per bulan. Jadi kalau ada satu rumah tangga yang terdiri atas 5 jiwa, berarti ini 3.458.340 rupiah ini harus dikali 5. Jadi rumah tangga yang terdiri atas 5, 5 jiwa, maka pendapatan rumah tangga itu per bulannya harus sebesar sekitar 17.300.000 rupiah per bulan. Baru dia tidak terkategorikan miskin. Ya, kalau hanya seorang diri, yaitu besarnya adalah 3.458.340 rupiah per kapita. Nah, jadi cukup besar ya kalau bagi orang Indonesia bahwa satu rumah tangga terdiri istri, suami, kemudian punya 3 orang anak, maka kalau dia mau tidak terkategorikan miskin menurut World Bank, maka penghasilannya harus sebesar 17.300.000 rupiah per bulan.
ya. Nah, menariknya menurut BPS tidak seperti itu, ya. Menurut BPS, BPS menghitungnya berdasarkan cost of basic need yang mempertimbangkan pengeluaran minimum penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan, ya. Nah, jadi kalau menurut BPS yang kita kutip dari salah seorang pejabatnya, ya, di eh, sumber berita detik.com, financedetik.com, ya, yang berjudul Data Kemiskinan RI versi Bank Dunia, BPS beda ini penjelasannya, ya. Nah, menurut BPS pada September 2024 garis kemiskinan nasional per kapita itu tercatat adalah 595.242 rupiah per bulan. Ini adalah per kapita. Nah, tapi menurut pejabat BPS yang menjelaskan di via berita di detik.com ini, konsumsi apa rumah tangga, kalau konteksnya rumah tangga, ya, tentu bukan per orang, tapi karena rata-rata rumah tangga miskin itu terdiri atas 4,71 anggota rumah tangga, ya, 4,71 anggota rumah tangga, maka kalau satu rumah tangga ada 4,71 anggota rumah tangga, itu secara nasional rata-ratanya adalah 2.803.590 per bulan. Itu adalah eh, garis kemiskinannya per rumah tangga dengan asumsi jumlah anggota rumah tangganya secara nasional rata-rata itu adalah 4,71 anggota rumah tangga. Jadi nasional dengan anggota rumah tangga rata-rata 4,71 rumah tangga, maka eh, satu rumah tangga tidak terkategorikan sebagai miskin kalau pendapatannya lebih dari 2.803.590, ya. Ini menurut BPS. Nah, dalam kesempatan ini, ya, tentu saya mengambil judul tadi validitas sosial dari garis kemiskinan BPS, garis kemiskinan Indonesia versi BPS, ya. Kata-kata validitas sosial, ya, validitas itu kan menunjuk, kalau dari sisi metodologi penelitian, yang namanya validitas itu kita mengukur sesuatu yang benar-benar apa kita ukur itu adalah yang kita maksudkan, ya. Jadi kalau kita mengukur garis kemiskinan, maka yang namanya validitas, valid itu kita benar-benar mengukur garis kemiskinan yang kita maksudkan, ya. Nah, saya tambahkan kata-kata sosial. Jadi bukan saja kita mengukur garis kemiskinan itu berdasarkan yang kita maksudkan, tapi secara sosial itu di diakui kesahihan ukuran itu. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk eh, melakukan eh, challenge, ya, mencoba kita eh, apa melihat ukuran garis kemiskinan yang disampaikan oleh eh, pejabat BPS, ya, juru bicara BPS di detik.com ini, bahwa untuk nasional itu adalah rata-rata untuk nasional, ya, 2.803.590 untuk satu rumah tangga dengan asumsi itu adalah memiliki 4,71 anggota rumah tangga. Nah, kita coba untuk mengukur kalau kita melakukan ini apa dengan mencoba melakukan perhitungan yang sederhana, ya, misalnya ini, ya, kita punya satu rumah tangga anggotanya 4,71 anggota rumah tangga sebagaimana tadi yang disampaikan oleh BPS. Sebenarnya pengeluaran untuk kebutuhan dasarnya per bulan itu berapa, ya. Nah, yang pertama, kebutuhan dasar itu adalah makan. Ini punya apa 4,71 anggota rumah tangga, ya. Kita pakai data BPS. Jadi kalau makannya 3 kali sehari, ya, berarti 4,71 kali 3. Sekali makan paling murah, yang paling murah, yang sangat-sangat murah, misalnya 10.000, ya.
Jadi 4,71 kali 3 kali 10.000 ya. Kemudian selama 30 hari ya. Kali 30. Maka kita dapatkan tadi 4,71 apa makan 3 kali sehari, makannya 10.000, ada 4,71 anggota rumah tangga, itu satu harinya 141.300. Kali 30 dapat 4.239.000. Nah, angka ini saja untuk makan saja sudah lebih dari angka garis kemiskinan rata-rata tadi ya. Nah, belum lagi ditambah misalnya untuk kesehatan, iuran BPJS 4,71, katakanlah ambil yang 100.000 per bulan. 4,71 kali 100.000 maka dapat 471 untuk BPJS. Kemudian masih kebutuhan dasar sewa rumah ya. Sewa rumah per bulan yang paling murah lah 500.000. 500.000 eh, per bulan. Un- Untuk 5 anggota keluarga dengan sewa rumah yang 500.000 per bulan itu sudah rumah yang sangat-sangat memprihatinkan ya. Ya, tapi ini kita ambil angka yang paling paling ekstrim ya. Katakanlah begitu, paling paling eh, paling sederhana gitu ya. Nah, begitu juga untuk listrik per bulan, katakanlah 200.000 ya. Nah, untuk pendidikan anak kalau dia anaknya sekolah ya, 1 bulan 100.000 per anak ya. Ada 3 anak diasumsikan. Dari 4,71 ini kan mendekati 5. Jadi ayah, ibu 2, dan tambah 3 orang anak. 3 orang anak, kalau semuanya sekolah, katakanlah pengeluarannya 100.000 per bulan untuk kepentingan sekolah. Jadi 300.000 per bulan. Total selama 1 bulan dengan pengeluaran yang sangat-sangat apa eh, kebutuhan-kebutuhan dasar yang sangat sangat apa kualitasnya sangat sangat yang sangat rendah saya rasa ya. Karena tadi makannya hanya 10.000 per orang eh, per satu kali makan ya. Kemudian kita tidak lagi bicara di sini misalnya untuk kebutuhan yang lain-lain, kebutuhan gas, kebutuhan transportasi, kebutuhan misalnya kebutuhan apa termasuk kebutuhan komunikasi ya, tidak kita masukkan. Nah, dengan kebutuhan-kebutuhan dasar yang sangat minim ini saja dibutuhkan satu rumah tangga eh, dengan 4,71 anggota rumah tangga itu dia butuh 571.000. Ini garis kemiskinannya. Baru terpenuhi beberapa item kebutuhan dasar yaitu makan 3 kali sehari, makannya juga 10.000 per kali satu kali makan, BPJS-nya 100.000, ya, sewa rumah per bulannya 500.000, listrik per bulannya 200.000, pendidikan anak per bulannya ada 3 orang anak 300.000, maka eh, dibutuhkan penghasilan 571 5.710.000 sebagai ukuran garis kemiskinan. Jadi kalau pendapatannya di atas 5.710.000 suatu rumah tangga dengan anggota 4,71 orang, 4,71 anggota rumah tangga, ya, baru dia tidak masuk kategori kemiskinan, tidak masuk kategori miskin. Jadi garis kemiskinannya adalah 5.710.000 per bulan untuk satu rumah tangga dengan anggota rumah tangga 4,71 orang ya, sebagaimana kita adopsi tadi yang merujuk kepada rata-rata anggota rumah tangga eh, nasional ya, yaitu 4,71 anggota rumah tangga. Nah, kalau menurut BPS, secara rata-rata nasional, kebutuhan per bulan satu rumah tangga yang anggotanya rata-rata 4,71 anggota tadi adalah 2,8 juta. Sedangkan perhitungan kita dengan pengeluaran yang sangat-sangat apa eh, standar yang sangat minimum ya, masih ada kebutuhan dasar lain yang tidak belum belum terakomodasi misalnya untuk kepentingan telekomunikasi, untuk kepentingan apa
eh, memasak, gas ya. Nah, kita tadi menghitung 5.710.000, sedangkan BPS menghitung 2.803.590. Nah, jadi kembali bahwa ya kita saya secara pribadi mengingatkan bahwa angka kemiskinan itu kan kalau merujuk tadi kebutuhan minimum, basic need, ya, tentulah harus merujuk bahwa kita menghitungnya tadi valid. Kalau kita menghitungkannya namanya valid, jadi kita memang menghitung kebutuhan dasar dari rumah tangga itu sudah terpenuhi. Nah, kalau perhitungan kita tadi, kebutuhan dasar yang sangat minimum yang terpenuhi, maka rumah tangga itu dengan jumlah anggota 4,71 anggota, maka dibutuhkan penghasilan 5.710.000 ya. Tetapi kalau menurut BPS angkanya adalah 2.803.000. Nah, kalau angkanya 2.803.000, maka kalau perhitungan kita tadi itu ya untuk makan saja tidak cukup ya. Untuk makan saja anggota rumah tangga yang ada 4,71 anggota rumah tangga, makannya sehari 3 kali, sekali makan 10.000 ya, selama 30 hari itu dibutuhkan uang 4.239.000. Jadi untuk makan saja kalau pakai angka nasional BPS rata-rata yaitu penghasilan rumah tangga per bulan 2.803.590 ya tidak cukup. Karena yang dibutuhkan hanya untuk makan saja itu adalah 4.239.000 ya. Nah, jadi dalam kesempatan ini kita ingin mengingatkan bahwa kembali ya, BPS itu kita harapkan, saya secara pribadi mengharapkan ya, BPS itu adalah entitas institusi yang mencerminkan objektivitas bangsa ya. Jadi harus menyampaikan fenomena data itu secara objektif apa adanya, tidak punya apa, tidak 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 ada kepentingan apapun kecuali menyampaikan data itu secara objektif untuk kepentingan bangsa sehingga bangsa kita bisa mengetahui kondisi objektif kita. Jadi kalau saya mengatakan tadi berdasarkan data BPS ya, kita satu rumah tangga per bulan dengan 4,71 anggota ya, rata-rata nasional, maka garis kemiskinannya adalah 2.803.000, maka saya mengatakan angka ini tidak valid secara sosial. BPS tidak menghitung sesuai maknanya bahwa yang namanya garis kemiskinan itu haruslah basic need ya, terpenuhi. Jadi batasnya itu adalah basic need terpenuhi. Nah, kalau sudah di bawah itu ya baru dia namanya miskin. Kalau di atas itu dia dia lewat dari kemiskinan. Kita tahu tadi untuk makan saja ya 10.000 sehari, satu kali makan, makannya 3 kali, ada 4,71 anggota rumah tangga itu sudah dibutuhkan uang sebanyak untuk per bulannya adalah 4.239.000. Ya, belum lagi ini baru kebutuhan makan saja, belum kebutuhan kesehatan BPJS ya, belum untuk sewa rumahnya kalau dia tidak punya rumah, belum untuk listriknya, belum untuk pendidikan anaknya, ya belum untuk misalnya untuk komunikasi karena komunikasi itu juga merupakan kebutuhan kebutuhan primer ya untuk kepentingan beli pulsa per bulan. Nah, jadi sekali lagi, nah kita mengatakan tidak tidak berlebihan kalau kita katakan bahwa garis kemiskinan BPS itu ya ukuran garis kemiskinan BPS itu eh, bermasalah validitasnya secara sosial ya karena angka garis kemiskinannya itu tidak mencerminkan apa tadi
batas pendapatan rumah tangga dengan anggota yang sama dengan disampaikan BPS, yaitu 4,71 jiwa, ya, per bulannya itu jauh lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan minimum dibandingkan apa yang disampaikan oleh BPS. Nah, artinya angka kemiskinan BPS dan garis kemiskinan BPS itu eh, tidak valid secara sosial karena dia tidak menghitung, tidak mengukur garis kemiskinan sebagaimana garis kemiskinan itu mencerminkan yang dimaksud dengan kemiskinan itu sendiri. Nah, teman-teman, itu yang apa yang ingin kita sampaikan sebagai bagian dari apa ya sebagai bagian masukan ya, sehingga kita berharap BPS ini adalah menjadi menjadi garda terdepan dari objektivitas bangsa ya menghadapi segala segala fenomena yang ada. Jadi tidak BPS bukanlah entitas yang punya kepentingan politik untuk melakukan misalnya melakukan apa politisasi ya terhadap data-data statistik ya. Kita berharap begitu. Saya tidak mengatakan bahwa apa yang disampaikan BPS salah, tetapi berdasarkan pandangan saya ya, pemahaman saya bahwa satu rumah tangga itu apa dia punya kebutuhan minimum basic need ya, dan basic need rumah tangga itu tidak hanya makan saja. Tadi kita sudah hitung dengan ukuran makan yang paling murah, yaitu sekali makan 10.000 dengan anggota rumah tangga 4,71 itu untuk makan saja melampaui jauh lebih tinggi ya dibandingkan angka yang dihitung oleh BPS ya. Belum lagi ditambah dengan kebutuhan dasar lainnya seperti kesehatan, iuran BPJS begitu ya, listrik, sewa rumah ya, atau kemudian pendidikan anak dibutuhkan jumlah angka yang apa rupiah yang lebih besar sehingga garis garis kemiskinan kita itu eh, tidak mencerminkan realitas sesungguhnya karena dia jauh jauh lebih rendah ya dari realitas sesungguhnya. Nah, itu adalah eh, masukan dari saya ya mudah-mudahan ya ini menjadi salah satu input bagi institusi BPS untuk apa eh, memperbaiki kinerja apa publikasi datanya ya karena tentunya kita berharap ke depan kita akan semakin mendapatkan data-data yang benar-benar mencerminkan realitas dunia nyata itu seperti apa yang dikatakan oleh data itu. Jadi kalau dikatakan garis kemiskinannya, maka garis kemiskinannya itu di realitas dunia nyatanya memang seperti yang tertuliskan atau yang terpublikasikan. Ya, demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa eh, kalau ada hal yang ingin Anda responi di kolom komen dan kembali saya mengharapkan eh, dukungan melalui subscribe dan like serta share Anda. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.